Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hada awliya'ahu lil-Islam wa wafaqahum li ziyarati baitihil haram wa qassahum bisyauqi ila tilka al-masya'ir al-'idham وحط عن وفده جميع الأوزار والآثام. أحمده سبحانه على يسير الفضل والإنعام وأشكره على ما أوتاه من التوفيق والإلهام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق السلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير معلم وإمام. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bersama dan paling utama oleh sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang tak henti-hentinya melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita semua, termasuk nikmat taufik, hidayah, dan nikmat berjamaah seperti sekarang ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga terlimpah kepada para sahabat dan tabi'in hingga kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah untuk senantiasa mengikuti ajarannya dan kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah muslimin rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini kita khatib berwasiat untuk khatib pribadi dan umumnya kepada jemaah sekalian. Mari sama-sama senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dua hal itu yang paling berharga bagi kita nanti saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, setiap perjalanan pasti ada saja rintangan. Demikian pula perjalanan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang hamba atau yang menempuh jalan Allah hendaknya mengetahui apa saja rintangan yang menghalangi perjalanannya. Sebab sebagaimana diketahui bahwa Allah itu dengan hamba-Nya seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, wahai Muhammad, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 186. Hadirin rahimakumullah,
Dalam kaitan ini Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 4 rintangan atau penghalang besar yang mengganggu kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dunia dan perhiasannya. Tak banyak disadari bahwa salah satu sandungan besar dalam perjalanan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dunia dan perhiasannya. Makanya kita harus berusaha meluruskan niat dan menyingkirkan godaan dunia dari hati kita. Ini artinya seorang menempuh jalan Allah atau siapapun yang ingin dekat kepadanya bukan tidak boleh mencari dunia, bukan tidak boleh memiliki dunia, bukan tidak boleh mencintai dunia, tetapi dia tidak boleh menjadikan dunia sebagai tujuan. Tidak boleh membiarkan hati mengikuti keinginan dunia. Tidak boleh membiarkan hati dikendalikan oleh dunia. Silakan saja mencintai dunia, tetapi jangan sampai melupakan jalan Allah. Mencintai dunia sudah menjadi fitrah manusia, sebagaimana yang telah disebutkan Allah dalam hati mereka. Demikian seperti yang tersirat dalam Al-Quran. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa' wal banin wal qanatir al-muqantarah min adh-dhahabi wal fiddah wal khayl al-musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada akhirnya kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang tertimbun tak terhingga, berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Surah Ali Imran ayat 14. Dalam istilah Imam Ghazali, kita harus juhud dan tajallud haddan ini. Juhud dan tajallud itu memiliki 2 tujuan. Yang pertama, agar senantiasa kita istiqomah di dalam beribadah, dan yang kedua, mencapai ketinggian nilai ibadah itu sendiri. Tingginya kualitas ibadah orang yang zuhud telah ditunjukkan Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, 2 rakaat orang alim dan zuhud hatinya lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada ibadahnya orang-orang yang tidak zuhud hingga akhir masa selama-lamanya. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, yang kedua, hal yang menghalangi kedekatan kita dengan Allah adalah makhluk. Yang dimaksud di makhluk di sini secara spesifik adalah ciptaan-ciptaan Allah yang bernyawa dan berada di sekeliling kita, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Lebih spesifik lagi manusia yang ada di sekitar kita, anak, istri, keluarga, tetangga, teman, kolega, atasan, bawahan, termasuk hewan atau tanaman kesayangan kita. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, sesungguhnya makhluk setelah menyibukkan kita, selanjutnya akan menghalangi kita dari ibadah. Bahkan ada kalanya menjerumuskan kepada keburukan. Allah telah mengingatkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa ta'fu fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Surah At-Taghabun ayat 14. Maksudnya bukan berarti seorang saling tidak boleh bergaul dengan makhluk, tetapi jangan sampai terganggu pengaruh buruk mereka, alih-alih dipengaruhi mereka. Seorang yang mendekatkan diri kepada Allah harus membawa mereka ke jalan Allah. Ingatlah, pengaruh orang yang ada di sekitar kita itu sangat besar. Makanya harus lebih banyak bergaul dengan para saleh, para ulama, para guru-guru kita, dan orang-orang yang berpengalaman yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya bergaul dengan makhluk akan membawa pengaruh buruk, maka hendaknya memilih uzlah atau menjauh dari mereka, atau cukup bergaul sepenuhnya dengan mereka. Seraya yakin tujuan dirinya adalah ingin sampai kepada Allah dan harus menyingkirkan rintangan-rintangannya, termasuk rintangan makhluk.
Namun demikian mengurangi hubungan dengan makhluk bukan berarti kita memutus tali silaturahim dan berhenti menebar kebaikan dengan sesama, tetapi menyingkirkan segala pengaruh dan godaan yang datang dari arah mereka, menjauhi pergaulan yang tidak membawa dirinya semakin dekat dan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendati masih bergaul dengan makhluk, hati kita tidak tergantung dan juga tidak berharap kepada makhluk. Yang ketiga, penghalang relasi kita dengan Allah adalah syaitan. Selaku hamba yang ingin dekat dengan Allah, kita jangan pernah memberi kesempatan pada syaitan untuk menggoda. Kita harus tetap memusuhi syaitan. Pasalnya Allah sendiri menyatakan syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia dan senantiasa menyesatkan. Dan dari tampak menuntut kepada kebaikan, tapi akhirnya tetap menjerumuskan. Al-Quran telah mengingatkan, bukankah aku telah berpesan kepadamu dengan sungguh-sungguh, wahai anak cucu Adam, bahwa janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surah Yasin ayat 60. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang perlu kita waspadai adalah tipu daya setan yang sangat halus dan lembut. Imam Ghazali mengutip pernyataan Yahya bin Mu'ad, "Asy-syaitanu fariqun wa anta mashghulun, wa syaitanu yaraka wa anta la yarahu, wa anta tansahu wa huwa la yansaka, wa bi nafsika fa inna lisyaitani a'wan." Setan itu santai, sementara engkau yang sibuk. Setan itu melihatmu, tapi engkau tidak melihatnya. Engkau melupakannya, sedangkan setan tidak melupakanmu. Lagi pula setan itu memiliki banyak penolong dalam menggoda. Salah satu cara agar kita terhindar dari godaan setan ialah berbanyak zikir dan senantiasa bermohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tipu daya setan masuk di saat manusia lelah dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengikuti tipu daya dan langkah setan, sebab sekali saja kita mengikutinya akan terus mengikutinya. Allahumma inni a'udzubika min ittiba'i khutuwati syaitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini adalah salah satu doa yang dapat kita panjatkan agar terhindar dari godaan langkah tipu daya syaitan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir yaitu menghalang dagangan kita kepada Allah adalah nafsu. Nafsu ammarah yang selalu menuju kepada keburukan. Demikian seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, "Inna nafsa ammarah bisu illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Surah Yusuf ayat 53. Dijelaskan oleh Imam Ghazali mengapa nafsu merupakan rintangan yang paling sulit ditaklukkan, karena musuh dan penjahat yang berada dalam diri sendiri bahaya terkadang tidak terlihat karena berada dalam satu rumah. Terakhir, Al-Ghazali memberikan 3 cara untuk memecahkan keinginan nafsu. Yang pertama, mengekang keinginan syahwat atau hal-hal yang diinginkan. Yang kedua, menahan beratnya beban ibadah. Dan yang ketiga, selalu memohon pertolongan kepada Allah. Semoga kita termasuk hamba yang dapat mengendalikan nafsu, selalu berhati-hati dalam bergaul dengan makhluk, selamat dari godaan syaitan, dan tak terpedaya dengan godaan dunia, sehingga kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على